Shalom, salam damai dalam Kristus. Berkah dalam nama saya Roy. Saya akan menjelaskan seputar kegiatan di komunitas FGBMFI. FGBMFI itu disingkat Full Gospel Businessman International. Komunitas ini mempunyai visi menggunakan gerakan global kaum awam pria untuk panen jiwa terakhir yang besar sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus melalui pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, menjadi komunitas kasih, penyembahan, dan berpengharapan. Tindakan misinya adalah menghubungkan orang-orang dalam membangun komunitas yang lebih baik melalui kerjasama, mempromosikan integritas di lingkungan sosial, budaya, dan bisnis, menjangkau dan melayani para pengusaha awam Kristen yang terdominasi dari 142 negara, mendukung pelayanan Injil penuh melalui kesaksian, doa, dan dukungan spiritual, mengatur mendistribusikan majalah Voice dan materi internal lainnya untuk anggota. Jadi, apa itu FGBMFI? FGBMFI dapat diringkas merupakan komunitas yang terdiri dari para kaum pria, di mana tujuan kami adalah menjangkau para pria yang sudah lama tidak ke gereja, tidak mengenal Kristus, dan mulai menjauh dari gereja. FGBMFI ini merupakan suatu komunitas yang kegiatannya adalah bersaksi, saling mendoakan. Juga kami memberikan kabar baik melalui Voice, itu majalah yang telah kami cetak untuk menyebarkan kesaksian-kesaksian atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. FGBMFI ini tadi dikatakan bahwa merupakan komunitas yang interdominasi. Jadi kita ini tidak dalam wadah gereja maupun tidak membawa agama tertentu dalam komunitas kami. Tujuan kami adalah murni untuk mengembalikan jiwa agar percaya kembali pada Kristus dan dia dapat melayani di dalam gerejanya masing-masing. Kenapa FGBMFI ini terdiri dari para pria? Karena diyakini bahwa para pria merupakan lokomotif, di mana jika para pria ini menjadi baik, di mana para pria ini menjadi kembali mengikuti Kristus, maka gerbong-gerbongnya akan mengikuti. Target kami adalah para pria untuk kembali kepada Kristus, di mana para pria ini dapat membawa jiwa baru, membawa teman-temannya, dan merasakan kasih Kristus dalam komunitas kami. Bagaimana kami menjalankan visi dan misi dari Full Gospel ini? Tadi dikatakan bahwa kami pertama kali menjalankan misi dengan bersaksi. Dalam bersaksi ini, kita juga bisa bersaksi pada gereja lain. Kita juga dapat bersaksi di tempat-tempat agama yang lain, di mana kami hanya bersaksi untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga dapat melayani gereja lain untuk mensupport mereka dan untuk mendukung mereka untuk dapat melaksanakan misi dan misi dari kami, yaitu membawa kembali jiwa-jiwa yang telah hilang. Jadi di Full Gospel ini bebas kita melayani, bebas kita bersaksi, yang intinya hanya membawa jiwa kepada Kristus untuk percaya kembali, dan di mana kami meyakini bahwa ada persatuan dalam tubuh Kristus yang tidak akan pecah-pecahkan, dan kami akan membawa persatuan itu untuk menjadi persatuan yang benar-benar melayani Kristus dengan baik. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa kami melakukan doa, kami berdoa, di mana kami dalam komunitas kami di sini, dalam gambar ini kami saling mendoakan. Kami juga berdoa dan melayani di penjara. Seperti pada foto ini, kami mendoakan para narapidana agar semakin baik dan terbawa kembali dan untuk mencintai Kristus. Di samping di penjara, kami juga melakukan doa-doa dalam rumah sakit, mana kami berdoa bagi orang yang sedang sakit agar mengalami kasih Kristus dalam pengobatannya, mengalami mujizat, juga mengalami hati yang tidak hampa karena sakitnya, dan dia berjalan bersama Kristus. Kami terus mensupport orang-orang sakit tersebut.
Dan yang ketiga, kami bagaimana menjalankan visi dan misi, yaitu kami memiliki majalah, itu majalah Voice. Di sini majalah Voice ini adalah buku yang berisi tentang kesaksian-kesaksian hidup yang dimana Tuhan tolong kita, Tuhan telah membantu kita dan serta memperbaiki kehidupan kita. Voice ini dapat digunakan bagi kita yang belum bisa bersaksi, belum mampu untuk menjangkau jiwa, maka kita bisa mempergunakan Voice untuk dibagikan dan mengajak teman-teman kita untuk gabung bersama komunitas FGBMFI. Tadi dikatakan bahwa kami menjalankan 3, yaitu yang kami singkat yaitu BBM, yaitu bersaksi, mendoakan, dan membagikan majalah Voice. Di sini selain kegiatan untuk 3 hal tersebut, kami juga melakukan kegiatan dalam masyarakat, di mana Full Gospel Businessman International ini juga terdiri dari beberapa anggota yang sudah bekerja, yang sudah sebagai profesional muda dan memiliki kemampuan atau memiliki talenta untuk mengungkapkannya dan membagikannya pada masyarakat. Di sini yang pertama itu kita mempunyai Chef, di mana dia adalah CEO dari Stick Lab yang akan membagikan kemampuannya dalam berbisnis di bidang kuliner, di bidang F&B. Juga kami menyelenggarakan hemat pajak, memaksimalkan keuntungan. Di sini kita juga, komunitas ini terdiri dari beberapa konsultan pajak yang membagikan kemampuan mereka dalam menghitung pajak agar para bisnismen yang lain ini juga dapat melaksanakan pajak dengan benar. Selain kegiatan-kegiatan mengadakan seminar di masyarakat, kami juga dalam kegiatan ini memperingati hari-hari tertentu. Dalam contoh foto ini kita memperingati hari 17 Agustus, yang dimana kami saling berlomba dan kami mendapatkan hadiah dalam memenangkan lomba tersebut. Di sini kita lihat beberapa foto dan betapa bahagianya member-member kami dalam mengikuti perayaan 17 Agustus yang begitu antusias untuk mendapatkan kado-kado itu. Di samping itu, kami juga melakukan baksos. Waktu ini kita melakukan baksos di Pare, di mana baksos itu kita mengumpulkan bahan baku, kita mengumpulkan pakaian bekas, di mana pakaian dan bahan baku itu dijual murah, seharga 5.000 untuk warga-warga sekitar. Di samping melaksanakan jual murah, kami juga melaksanakan berbagai acara, yaitu wayang, dan kami menginap pada waktu itu untuk menyalurkan baksos ini pada masyarakat yang kurang mampu di daerah Pare. Selain di baksos, kami juga melakukan kunjungan ke panti asuhan. Di mana sini kami mengunjungi panti asuhan yang minus dan membutuhkan bahan baku, membutuhkan makanan atau suplai-suplai seperti selimut, sabun, dan lain-lain. Sebelumnya kami menanyakan kepada pimpinan panti asuhan apa tentang kebutuhan yang mereka butuhkan, kemudian kami membelikannya, dan di samping kami memberikan bantuan atau memberikan sumbangan, kami juga mengajak bermain anak-anak. Di sini kami waktu itu bermain seperti balap karung, juga bernyanyi bersama, dan juga kami menghibur anak-anak agar supaya mereka terhibur. Dan setelahnya kami memberi mereka makan, dan setelahnya kami juga terus berhubungan dengan suster untuk terus koordinasi mengenai apa yang mereka butuhkan. Kami juga melakukan kunjungan ke Bakti Luhur malam, di mana di situ tempat orang-orang yang cacat masih membutuhkan bantuan, anak-anak yang yatim piatu dan tidak punya orang tua dan dia dalam kondisi yang cacat. Nah, di sini kami juga mengumpulkan beberapa sembako, mengumpulkan beberapa bahan untuk kebutuhan mereka. Dan pada waktu itu kami juga bernyanyi bersama dengan suster dan juga pastor, menghibur anak-anak
agar selalu tetap setia, tetap tegar dalam menghadapi kehidupan, juga agar semakin hari mereka semakin mencintai Tuhan. Nah, ini foto-foto acara kami ketika kami melakukan member meeting. Jadi setiap kali kami hari Rabu untuk chapter saya itu dilakukan member meeting atau pertemuan setiap hari Rabu, di mana dalam pertemuan ini kami saling berbagi mengenai saksian, mengenai kebaikan Tuhan dalam member kami, sehingga kami saling meneguhkan dan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dan kami juga melayani di masyarakat, bagaimana kami diajarkan untuk bersaksi dalam masyarakat serta membawa jiwa-jiwa baru dalam chapter kami. Yang perlu dipahami bahwa dalam member meeting ini kami tidak membicarakan masalah doktrin, juga tidak membicarakan masalah ajaran-ajaran tertentu, tapi kami di sini hanya bersaksi, membawa jiwa-jiwa dan membawa kesaksian atas kasih Kristus yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Jika Anda ingin bergabung, Anda dapat menghubungi saya, dan juga jika ingin bergabung dan tertarik, kami dengan senang hati akan menerima member baru, khususnya kaum pria. Kami senang bahwa keluarga mereka ataupun kehidupan mereka sudah kembali ke dalam Kristus. Terima kasih.